Senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Udah lama John kita nggak bahas Lexus ya? Sedan, tepatnya John. Iya, jadi ini yang akan kita bahas kali ini adalah sedan yang boleh dikatakan driver dan passenger oriented banget. Jadi ini adalah Lexus S250 tahun 2020, di mana generasi ini adalah generasi sebelum keluarnya ES300 Hybrid yang Om Fitra Eri beli untuk istrinya. Oke, kita lihat kalau dari belakang dan depan, wah, ini modelnya sangat futuristik sekali ya. Tapi mungkin hanya sebagian orang yang akan menganggap mobil ini keren, karena sebagian orang lagi nih, menurut gue pribadi kan, ini kayak orang pakai celana yang kedodoran gitu, John. Oh, kan ini belakangnya makin jadi belakangnya turun gini. Tetapi tidak diragukan lagi ketika lu ngelihat mobil ini berjalan, pasti lu akan berpikiran bahwasanya ini adalah sedan yang memang keluar dari tahun 2020 ke atas. Ya kan? Jadi ketika lu beli ini di tahun 2022, lu pakai 3 sampai 4 tahun kemudian, mobil ini masih kelihatannya baru. Wow, dan very luxury. Jadi ini adalah tipe yang ultra luxury, bukan yang F-Sport. Jadi untuk kenyamanannya boleh dikatakan kayak lu beli RX 200 yang F-Sport sama luxury. Oh, lebih nyaman luxury. Lebih nyaman luxury. Ya, jadi ultra luxury ini sendiri kalau kita bandingin sama spek di luar negeri, lebih lengkap di sini, mulai dari velg aluminiumnya yang udah model kayak Lexus LM. Udah gitu interiornya yang super mewah, nanti akan kita bahas di dalam. Sebelum kita bahas ke dalam, kita lihat bagian depan ini, John. Ini mungkin kalau kalian tidak punya, kalau 300 kan hybrid. Enggak, maksudnya modelnya sama? Modelnya hampir semuanya sama, cuman bedanya dia sudah hybrid. Jadi ini adalah, kalau lu nggak punya asuransi, lampunya mungkin kalau lu pecah lu nangis ya. Kayaknya hebat tuh kan. Tapi menurut gua, John, ketika lu lihat Lexus ini mungkin sedan pertama, kalau gue salah dikoreksi, yang mempunyai grill segede gini. Ada nggak yang segede gini lagi? Di tahun 2019? Iya. Iya, nggak ada. BMW aja tahun 2021. Tapi kan BMW aneh. Oh iya. Iya kan? Iya. Kalau ini, iya masih kelihatan keren. Karena apa? Begitu dia nekuk, dia punya ini ciri khas Lexus yang gini, ditambah dia punya lekukan di lampunya. Semua nyambung ya? Semuanya nyambung, John. Iya. Keren, John. Begitu lu lihat mobil. Makanya first impression gue begitu ngeliat di mobil, wah, apalagi dengan warna signature-nya si Lexus. Bagus banget. Sonic Silver, ya kan? Jadi begitu lu ketemu Sonic Silver, model seperti ini, lu lewat, wah, lu heads off, bro. Kayak maksudnya, ini mobil keren banget. Iya, apalagi ketika lu tinggal di Jakarta, lu pakai Lexus LS itu kegedean. Lu bawa sendiri kayak supir. Makanya ketika lu beli Lexus IS ini, sebenarnya gini, John. Ketika lo udah orang super rich, lo kan pasti 80% lo hidup pakai supir. Makanya LS mungkin lebih laku di kalangan menengah ke atas. Cuman kan ini lebih enak aja. Ya, jadi ketika karakteristik orang-orang yang membeli mobil ini itu adalah orang-orang yang takut mati, John. Kenapa, John? Belanjanya pasti di Kemcik, sayurnya organik, rotinya gandum. Kalau pagi minimal treadmillnya setengah jam, ya kan? Tidurnya 8 jam sehari, John. Jadi ini yang udah punya mobil-mobil ginian udah pasti orang-orang yang hidupnya sehat, John. Hidup sehat. Ya, cuman memang for the past 5 years sekarang tidak dipungkiri Indonesia ini lebih marah ke mobil hybrid. SUV. Oh, SUV. Iya, makanya kan lu lihat RX 300 tuh sangat banyak untuk jadi mobil hariannya orang-orang kaya. Iya, betul. Ya kan? Dan ketika lu lari ke mobil yang 500 jutaan, Pajero Fortuner sangat unggul di kelasnya dibandingkan Toyota Camry dan Honda Accord. Tapi kalau lu balik ke 15 tahun sebelumnya, Honda Accord dan Camry sangat merajai. Nomor 1, John. Iya kan? Nah, begitu Fortuner VNT keluar, Pajero yang sport yang Dakar keluar, orang mulai lari tuh. Karena orang Indonesia itu suka bepergian rame-rame. Iya, benar. Mereka sudah tidak cukup lagi untuk pergi dengan mobil 2 baris. Jadi makanya terus jalan Jakarta mungkin begitu kali, John. Walaupun banjir nggak selalu terjadi, tapi kan orang antisipasi, John. Punya mobil pendek, ground clearance-nya orang akan lebih waspada. Oke, pertanyaannya adalah berapa harganya di tahun 2022? Di bawah 1 miliar sedikit, John. Jadi kalau kita ngelihat, mungkin mobil ini kalau kita sandingkan sama seri 5 atau seri E-Class ya. Tapi ini adalah sedan luxurinya Jepang yang boleh dikatakan sedan premiumnya. Modelnya sangat-sangat keren, John, ini mobil, John. Iya, pokoknya depan, belakang, kiri, kanan, John. Lu lihat naik mobil ini di tahun 2022. Orang jarang deh nyamain lo. Setuju gak lo? Lu sebulan ada gak ketemu nih mobil sekali di jalan? Gak ada, John. Ada. Tapi balik lagi ketika orang punya paradigma mobil
yang jarang ditemuin, biasanya spare partnya susah. Lo nggak usah takut, John. Mobil ini Ini masih Lexus, ada John. warranty. Tapi ini Lexus, dan di John. Lexus mana aja diterima. Iya. Jadi lo Auto 2000 juga terima. Nah, iya yang kayak gue bilang tadi, John. Jadi di beberapa kota-kota kecil, ketika lu nggak ada dealer Lexus, ada dealer Toyota yang mempunyai PKS dengan Iya, Lexus betul. untuk servis. Jadi mereka menyediakan parts-parts untuk Lexus yang ada di kota-kota kecil. Contoh kayak misalkan di Cirebon atau di Jawa, di Nasmoko kita masih bisa servis masih bisa. Lexus gitu. Oke, kalau lu ngelihat di bagian spionnya pun udah futuristik ya. Iya, keren, John. Ditambah ada Di two-tone lagi. gini. Iya. Wah, keren ya kan? Keren. Lu tau gak ini kenapa ada gini nih? Angin kali, John. Iya, buat pecah angin. Oh, Iya. lu pinter lu John sekarang ya. Iya, soalnya gunanya apa lagi, John? Iya, Lagi. benar. Oke. Ya, Om. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan panoramic view monitor yang kalau kita kenal secara bahasa ininya kamera 360-nya sudah lengkap dan juga pixelatednya sangat bagus. Nanti akan kita coba juga di depan. Lalu dia tidak bisa dibuka dari sini, John. Harus buka dari depan. Hah? Walaupun Bisa, dia John. power back door, nggak bisa lu coba aja tes. Bisa dong. Coba. Oh, ada ya? Ada dong. Di sebelah mana? Itu, John. Oh iya, kecil. Oh, lu udah hafal dia tadi udah dihafalin. John. Kemarin gue yang liatin mobil. Oh iya. Oke, dia udah power back door juga. Ini berarti gini, kita bicara kalau sedan udah ada power back door, pasti mobilnya mewah. Ya pasti dong, John. Iya dong, kalau dilengkapi dengan power back door, ya kan? Bagasinya juga cukup luas. Nah, cuman dia ban serepnya ada nggak sih? Ada dong. Polio nggak? Polio. Enggak ada, Sama full John. size. Sama John. Gila masih baru, John. Iya. Kilometer baru 6 Kilometernya 6.000, 6.000 ya? 6.000-an sekian, 6.000 kecil. Jadi ya lu beli mobilnya masih Mobil baru. like new. Udah gitu, gini John, begitu lu ngelihat dari profil bannya John, lu pasti akan berpikir ini pasti geruduk. Ini enak, John. Ini enak banget, John. Sumpah. Gini, ini mobil dibilang empuk enggak, keras enggak. Iya, pas. Jadi boleh dikatakan Pas. suspensinya ada di mild. Jadi di tengah. Jadi menurut gue enak. Walaupun dia dengan profil ban 235 45 18 tetap enak. masih bisa ngimbangin nyaman. kenyamanan untuk di mobil ini. Jadi wah, ring 18 peleknya juga. Cuman ya itu Terus John. lagi, John, dalamnya. Kalau lu ngelihat seksama dari belakang, ini kayak orang kedodoran ya Ini memang ya. kayak Mercy apa ya? CLS ya? Apa sih? Mercy apa sih yang bagus CLS modelnya? ya, ikan cucut gitu Ah, kayak modelnya, gitu modelnya ya. kayaknya. Lalu ada beberapa lagi kekurangan yang menurut gua sebenarnya nggak terlalu terganggu juga sih ketika lu tinggal di Indonesia. Jadi Jadi kalau frameless ganteng, John. satu ganteng, cuman kedua kan lu kalau frameless jatuhnya jadi sedan sport. Iya sih. Ini kan sedan luxury, memang ngejarnya kan angkanya luxury gitu. Jadi tenaganya menurut gua agak kurang. Nanti lu coba deh, lu yang bawa deh. Gua udah coba mode sport tapi Enggak pakai gini, ngebut, John, mobilnya. iya makanya yang kayak gue bilang, kalau lu tinggalnya mungkin di Jerman, di autobahn yang jalanannya kosong full, Ya. lu butuh torsi yang gede. Tapi torsi ini sangat cukup untuk lu harian, kayak misalkan lu mau nyelip kiri kanan tuh, Masih enak ya? tenaga cukup. Kalau lu overpower tenaganya ketika lu bawa kan lu susah untuk kontrol Terus kan kalau mobil ini mungkin kan mobil ini. tujuannya kenyamanan. Lu kalau terlalu gede juga nggak enak. Iya, dan juga memang kalau kita ngelihat Lexus LS kan dia 2+2 John. Ini jadi masih bisa duduk bertiga, tapi di tengahnya ini juga sudah ada konsolnya gede dan dia juga sudah bisa untuk elektrik tirai belakang. Lalu dia juga punya ini reclining. Nah, Tuh. Pokoknya lu masuk mobil ini lu udah kayak Enak tuh. banget. Nih, handle-nya. Mewah, John. Udah gitu dia punya ada kulitnya, Iya. ada garis-garisnya. Ada motifnya itu. Two-tone, udah gitu dia punya plafon juga warnanya nggak full Audionya black, Mark warnanya Levinson. coklat. Wah, keren deh John. Jadi ini pokoknya John, Mark Levinson, John. iya, Mark Levinson. Nah, nanti cuman akan gue bahas jadi gini. Standar audio orang kan beda-beda John. Menurut lu udah enak belum? Udah enak lah. Menurut gue Udah kurang. cukup. Jadi Kenapa? gini, Mark Levinson itu ketika lo geber lebih gede lagi nggak maksimal. Jadi Kenapa? menurut gua kalau lu mau lebih enak, lu bawa ke Niki Motor nih IG-nya. Kemarin gue sempat diceritain kok tadi ada orang yang punya Lexus seperti ini, dia nggak puas. Jadi di dalam sistem audionya Mark Levinson itu ada yang namanya amplifier lagi Heeh. untuk menyalurkan suara dari Iya. head unit Heeh. ke semua speakernya. Heeh. Nah, amplifiernya ini ditambahin paralel lagi sama satu DSP, Digital Sound Processor lagi. Prosesor lagi. Agar suaranya itu bisa dimanipulasi untuk disetting ulang sesuai dengan kemauan kita. Jadi tanpa perlu teman-teman ganti speaker, tambah standar DSP aja ya? lagi, tanpa perlu istilahnya motong-motong kabel kabel. amplifiernya. Oh. Nambah satu amplifier lagi, suaranya pasti Lebih akan bersih ya? lebih bersih. Lebih bersih, terus misalkan gini, kalau lu suka karakter bass, mungkin ntar bassnya bisa lebih
Gedein. padetin lagi atau mungkin diapain Atau lu bisa lagi. nyeting ini posisinya juga, John? Bisa dong. Kan kalau lu udah pakai DSP kan lu bisa setting. Sebenarnya nggak perlu DSP pun kan lu bisa setting dari sini. Oh. Dari fadernya. Cuman kan Canggih juga. ya balik lagi. Kuping manusia kan beda-beda. Beda-beda, betul. Iya, cuman menurut gue pribadi ketika mobil ini harga 1 miliar lebih dengan audio begini, ya buat sebagian orang cukup. Tapi karena gue udah sering dengar audio yang enak, menurut gue masih Lu agak karena sering WA nama Koko sedikit Koko kurang. Teddy kali. Iya. Jadi standar lu tinggi. Jadi itu salah satunya juga lah. Oke. Tapi Lalu interiornya ketolong, John. interiornya memang bagus. Jadi ketika lo ngelihat di bagian sini nih, Ini coklat apa merah ya? Hah? Marun ya? coklatnya Coklat kayak jadi ya? konyek gitu. Jadi cakep. Udah gitu dia punya ini interior nih. Mewah ya. Mewah. Jadi dia ininya juga udah double udah ada stitching, tapi di bagian sininya kulit. Lalu dia punya layar sangat besar ditambah dengan dia punya instrumen cluster sudah digital, John. Jadi udah enak. Ini lampunya juga kayak RX 200 sudah yang model sistem touch. Oh. Oke. Sayangnya gini, John. Menurut gua harusnya udah nggak ada pedal shift, pedal nggak ada matic pencet lagi di lagi. sini ya. Oh. Jadi lega gitu kan. Tapi yang 300 masih nggak, John? masih pedal sama, shift? masih. Dia juga AC-nya juga triple zone, jadi kiri kanan sama Sama belakang beda, cukup oke lah ya. Ini John, door trimnya juga keren, John. Hah? Door trimnya punya desainnya bagus. Iya, jadi makanya kayak gue bilang, Lexus tuh nggak salah selalu bikin mobil. Maksud gue, Iya. ketika dia bikin sedan, mereka sangat serius bikin mobilnya, John. Iya. Cuman karena memang pangsa pasar di Indonesia itu sedan udah mulai redup, Benar. makanya mobil ini jarang ditemuin di jalan. Kita lebih sering ketemu dengan RX 300, RX 200. Iya, jadi kita ngeliat NX juga jarang, NX, John. iya NX. Karena NX Kecilan. size kecil. Kecilan, Orang John. Indo tuh suka yang besar-besar. Besar. Minimal maksudnya duduk belakang masih bisa kalau Lega. Ini legal, John? emergency bisa berempat. Ini legal, Lega. Nanti akan kita coba juga. Ayo, Ken yang bawa depan, Om Dimas di depan ya. Gue di belakang ya. Oke, tadi Kenny juga sedikit bingung kenapa bangkunya tiba-tiba gue duduknya kok jauh. Ternyata itu adalah fitur easy exit dari mobil ini, Johnny. Nih di tengah gua ini, tadi Om Dimas sedang beli tele juga ya. Ini udah ada cooler seat, heater seat, sama dia punya untuk pengaturan temperatur dan AC, sama pengaturan audio ada di sini dan juga pengaturan untuk tirai belakang otomatis. Tuh Om Dimas kelihatan gambarnya. Untuk tirai di samping di pintu ini semuanya masih manual dan dia ada 2 tirai. Tirai besar untuk kaca yang bisa dibuka. Lalu di bagian sini yang kecil. Jadi ini sebenarnya simple, nggak terlalu membantu-bantu banget buat matahari. Tapi ketika ada ini mobil terasa mewah ya Ken ya. Iya. Jadi tapi ada sedikit kekurangan Ken. Apa? Entah ini karena gue seringnya bawa mobil yang kabinnya gede, Hah? gue merasa kayak klaustrofobia naik mobil. Iya, belakangnya kan turun, John. Iya, Atapnya. jadi ya balik lagi John, ketika lu biasa naik sedan mungkin akan terbiasa naik ini di duduk belakang ya. Tapi ini mobil lega banget, John. Waduh gila John. Enak banget aja. Hari ini gue pulang sama Pak Joko deh, gue di setir deh. Duduk belakang, ini udah ada TV-nya multimedia. Tapi TV-nya ini terpisah dengan yang bagian Depan. satu kiri nggak, kiri dan kanannya. Beda-beda. Inputnya tetap bisa dari depan juga. Tapi kalau misalkan lo bawa USB lo bisa masukin ke sini. Sayangnya dia belum dilengkapi dengan misalkan lo punya handphone kan, lo bisa mirroring ke sini itu belum bisa. Tapi kalau yang depan udah bisa mirakas. Gitu. Ini AC belakang salah nih 24 derajat. Itu udah dingin tadi, John. Iya, di sini ada kompartemen juga, Terus ini nggak enaknya terlalu kacanya besar. gini, John. Kacanya tuh nggak ada skatnya lagi, jadi blind spotnya yang minim, John. Iya, satu Lega blind spot banget, Ken. minim, tapi Luas di kacanya juga sudah ada blind spot assist. Lalu ketika lo buka John, kaca lo John, lo buka kaca lo. Oh, lo pegang kacanya berapa tebel gak? Oh iya, Iya, dia double glass. Tapi di kedap, bagian anjir. belakangnya juga double glass juga. Tuh. Jadi makanya kedapnya bagus, John. Ini mobil masih plastikin semua, John, bawahnya, John. Iya iyalah, itu ini kan baunya juga di PPF, John. Oh, Jadi sehingga kalau lo turun Nggak baret-baret ya? Iya.
Makanya gue bilang nih orang berarti beli mobil buat nyenengin yang pembeli keduanya ya. Iya. Jarang dipakai ya mobilnya. Kasian aja nih. Hah? Kasian. Ya kasihan lah, dia orang kaya John. Lu kasihan iya. apa John? Yang Dia lebih kasihan- kaya dari lu John. Iya lah, anak Lexus anjing. Hah? Kalau nggak Oke, kaya mah. satu lagi ketika lu pengen beli Lexus baru, ada satu teman gue juga namanya Kevin. Kemarin gue sempet sharing product knowledge juga. Jadi kalau teman-teman pengen butuh Lexus baru bisa hubungin dia, nih nomornya. Sama gini John, ketika lu beli Lexus, Lexus itu sangat serius bikin customer oriented di beberapa tahun terakhir ini John. Lu pernah nggak servis Lexus ke bengkel resmi? Pernah dong. Enak gak? Enak. Lu bener-bener kayak raja kan? Semua iya. Nih, lo lihat ini sebenarnya hal simple, tapi ketika lo habis servis dikasih equal gini kan orang seneng. Iya benar. Karena orang Indo itu percayalah kata gua, orang Indo itu ketika lo sudah jadi orang kaya ya, orang Senang kaya itu dimanjakan. istilahnya orang makmur, orang cukup ya, Iya. lebih dari cukup ya. Lebih senang dimanjakan, John. Harga itu nomor 2, Iya. pelayanan itu nomor 1. Makanya kita lihat ada orang yang namanya langganan ya. Jadi walaupun dia berasa lebih mahal dikit, tapi orang itu akan tetap senang ketika beli di satu tempat karena mungkin dia berasanya langganan. Makanya lu lihat ada toko yang rame, ada toko yang sepi, tergantung yang jualannya siapa. Even though barang yang dijualnya sama ya Ken ya. Iya benar. Jadi makanya kalau lihat warung kelontong itu kan sebenarnya barangnya sama. Iya. Mungkin harganya juga beda-beda dikit, tapi orang akan beli di tempat yang biasanya mungkin yang dibeli pelayanannya bagus gitu loh. Mungkin nyaman, John. Udah iya, nyaman. karena kayak misalkan gini, ibu-ibu datang ke warung, sekedar mungkin dia nggak, sebenarnya dia nggak butuh barangnya, dia beli asal dia bisa ngegosip sama yang punya warung. Bener gak? Iya, bener. Si ibu itu baru beli ini loh, kayak ngobrol. Itu loh yang gue bilang, makanya customer oriented itu masih di budaya timur kita ini tuh masih sangat kental. Jadi kayak customer lu, John. iya, makanya bisnis apapun lo harus punya customer Iya. oriented tinggi ketika lo di Indonesia kan. Ada yang bener mau belinya sama lu doang, anjir. Gue bingung. Oke, Ken, gimana pendapat lo nyetir mobil ini? Enak mobil. Nah, lu lihat di Nyaman. atas speedometer dia ada 2 Ini ya? tombol. Itu yang kiri itu untuk driving mode. Jadi dia bisa 3 eco mode, normal sama sport. Iya, sport. Lu coba rubah ke sport. Oke. Speedometernya berubah merah. Merah, betul. Merah tuh racing, John. Kalau kata si Nanang, John. Merah itu racing, ya Merah benar itu sih. racing, John. Terus dia ada ini, John, display ini head up ya ini ya. Head up display ya namanya ya. Iya, head up display. Jadi dia head up display-nya itu mencakup kecepatan lu sekarang sama kompas Sama di situ. RPM-nya juga, John. Ada RPM-nya juga ya. ada, betul. Komplit. Lalu yang tadinya jamnya harusnya diletakkan di hazard, analog jamnya ada di sebelah Iya, situ. ini masih mewah, John. Simple kan, tapi Iya. mewah ya. Cuman Masih kalau dipertahankan misalkan ya? ini adalah Mercedes-Benz, jamnya itu IWC, John. Ini jamnya mereknya Lexus. Merek Lexus ya. Waduh, Om Dim, mobil lu pasangin aja, Om Dim. Yang di kaca nih, Om Dim. Seperti halnya sedan-sedan mahal, ini kita bisa untuk maju mundurin Pakai di sebelah sini. Iya, jadi ketika lo naik Camry. pakai supir, lo harus duduk di sebelah sini. Iya. Bangkunya juga perforated-nya enak banget. Nah, untung warnanya ini, John. Jadi nggak cepet kotor, John. Warna joknya Iya. Oh, enggak ini juga. juga ada motifnya lu ternyata. ada dan Iya, mobilnya motifnya tuh. Makanya yang gue Simple. bilang, ini berarti memang dia bikinnya tuh mewah sekali Iya, mobil ini, mewah. John. Lexus, John, nggak pernah salah, John. Ya memang seperti tipenya kan ultra luxury, Bos. Jadi ada F-Sportnya ya? Nggak ada ya? Kayaknya ada ya tahun setahu ini gue ya? nggak ada. Kalau Jadi yang 300 ada? buat teman-teman yang kira-kira punya duit ya cukup makmur, nyari sedan, Lu mau kelihatan mewah, lu nggak mau kelihatan pusing, mewah, begini aja, kelihatan ya? futuristik, beda daripada yang lain, lu bisa cobain Lexus S250 Kalau masih ini. takut beli Eropa, beli ini aja. udah, nggak pusing. Nggak pusing. Lu pokoknya nggak perlu pusingin Perawatannya semua masih perawatannya. gampang lah. Istilahnya kalau lu pakai dari 6.000 sampai 70-80.000 nggak bakal ada kerusakan yang signifikan, kecuali amit-amit lu kena musibah Tabrakan. ditabrak orang, ya itu udah beda cerita ya, Bos ya. Cerita, iya. Jadi udah bukan ininya lagi. Oke. Pajaknya sekitar murah, John. 13 juta 1 tahun. Hitungannya murah, Om. Murah, John. Kalau lu jangan lu bandingin maksudnya sama mobil Innova 400 juta ya. Iya. Ini mobil hampir 1 miliar, lu pajak 13 juta masih cukup reasonable lah harganya ya. Jadi per bulan mungkin lo hitung 1 juta masih. Fortuner gue 8,5, John. Oke, iya. Padahal Fortuner lo tua ya 2017 ya. 17. Iya, iya, namanya kan Main, John. mungkin lo enggak deh. Jangan dong. Oke, ya udah. Terus bentuk setirnya juga cakep ya. Ya, dia nggak terlalu gede terus. Dan juga gini John, kalau model setirnya itu semuanya atasnya kayu, pegangnya nggak enak. Oh, iya, Iya, kayu di tapi bawah. tetap ada aksen kayunya Iya, enak. di Jadi dalamnya. dipegangnya enak, John, nggak licin. Iya, dan aksen kayunya sendiri itu boleh dikatakan mewah.
kehitam-hitaman juga, terus ada merah unsur Jon, kayak strat-stratnya merah-merah juga. gitu, Jon. Hah? Kayak coklat-coklat gitu Jon. Hitam. Ini ada motifnya dia. Iya, hitam. Keren sih Jon. Dipegangnya pasti kulit, tapi dilihatnya tetap ada kayunya. Keren. Tapi kalau orang Indo punya mobil begini, karena yang pakai supir biasanya setirnya licin. Iya. Jadi lo harus kasih pelindung Sarung lagi. lagi. Jadi nggak Terus kelihatan, sarung yang ini lagi karena apa? Ketika lo punya supir kan supir lo nggak semuanya bisa bersih kan. Iya. Dan ketika lo mau jual lagi kan kalau misalkan itunya ini kan pasti lo ditekan-tekan sama orang-orang kayak gua sama Kenny John. Bener gak? Kalau mobilnya jelek kan, aduh Pak mobilnya jelek. Kita nggak munafik lah, kita pedagang ya kan. Iya. Padahal habis itu kita bersihin mobilnya, bener gak Ken? Jangan dibacain Jon. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton dan juga gua akan beristirahat dulu di mobil ini. Headrestnya enak nih, ada sandaran kepalanya buat ke kiri dan ke kanan, enak sekali mobil ini. Bye bye.